Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, alhamdulillah kabar Rika sehat-sehat saja. Sebaliknya Bapak Rahmat bagaimana sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita semangat ya untuk bisa berbincang-bincang, bisa ngobrol, tentunya dalam suasana yang gembira ya, bahagia, sejahtera ya gitu ya. Bu Rika, ngomong-ngomong, ada yang akan diobrolkan tadi teh ya, waktu kita ketemu teh, kira-kira apa yang mau diobrolkan sama saya itu? Ini Pak Rahmat, minggu-minggu ini murid saya di kelas itu terasa mereka itu tidak bersemangat karena kelelahan. Alokasi waktu jam pelajaran itu sampai setengah 4. Mmm, Iya, mereka itu mengeluh katanya, Bu, capek, lelah. Nah, berdampak negatifnya kepada pelajaran bahasa Indonesia, mereka menjadi mmm, kurang antusias, Pak, tidak semangat, oh dan tugas itu cenderung tidak dikerjakan. oh jadi masalahnya, dengan durasi waktu yang banyak, waktu pembelajaran yang banyak itu akhirnya berdampak pada kelelahan siswa gitu ya, Bu, ya? Iya, betul, Pak, mereka mengantuk, kadang tertidur di kelas. Waduh luar biasa. Ya mungkin karena kelelahan itu ya, Bu, ya, karena waktunya lama akhirnya, ya itu jadi berdampak dan akhirnya jadi ke pembelajaran juga jadi bermasalah ya gitu ya, Bu, ya? Betul. Wah, mudah-mudahan oke, mudah-mudahan dengan obrolan kita, kita bisa, mendapat solusinya ya, Bu, ya. Coba kira-kira, apa yang ingin, didapat oleh kita, Ibu, kita ngobrol sampai nanti dari awal sampai akhir itu ya, apa yang ingin didapat dalam obrolan ini, menurut Bu Rika? Saya mengharapkan setelah percakapan ini mendapatkan solusi pemecahan masalah yang bermanfaat bagi perubahan pembelajaran murid saya di kelas. Khususnya mereka menjadi semangat antusias, tidak mengantuk walaupun mereka sampai belajar di akhir waktu setengah 4. Gitu. Jadi ingin ada solusi yang terbaik bagi mereka supaya, tetap pembelajarannya, berlangsung dengan baik, tapi dengan tanpa ada mereka ada, masalah dengan kelelahannya, dengan ngantuknya, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Iya, baiklah. Nah, menurut Ibu, dalam pengamatan Ibu ya, sebetulnya kondisi ideal di kelas itu harusnya bagaimana ya, Bu, ya? Supaya, anak itu enak gitu, walaupun dengan waktu yang panjang, kondisi idealnya harusnya bagaimana pembelajaran di kelas itu, Bu? seharusnya kondisi di kelas itu anak itu bisa nyaman, Mmm, tidak mengantuk. Jadi, ada ventilasi udara, oksigennya mmm, cukup, mmm, bagi anak tuh kan kalau ada oksigen yang bagus, sehat, sirkulasinya anak mungkin tidak ngantuk ya, Pak, ya. mhm mhm mhm, Kemudian mereka bisa memilih cara belajar, sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Ada mmm. yang kinestetik, auditori, atau visual. Jadi mereka bisa memilih mana yang mereka suka biar tidak mengantuk. Terus bisa aja belajar, divariasikan misalnya di lapang, di taman, begitu. Oke, berarti di sini, apa, menurut Ibu, pengertian Ibu yang ideal itu seperti itu ya, jadi adanya, enak, nyaman di kelas, terus ada, supaya tidak ngantuk tentu ngantuk itu karena kurang oksigen tadi ya, Bu, ya. Ada mungkin ya ventilasinya yang harus betulkan dan tadi ada gaya belajarnya ya, Ibu, ya, yang harus, dibedakan atau ada penanganan-penanganan untuk gaya belajar anak supaya, riang gembira gitu ya, enak, belajar itu. Eee menurut Ibu, coba, dari tadi, pengamatan Ibu ya, kira-kira kalau kalau di level lah gitu ya, antara, 10 gitu, idealnya 10, eee, di kelas Ibu itu, masuk ke level berapa kira dari 1 sampai 10 kira-kira Ibu? Kalau di kelas saya levelnya level 8 lah.
Oh, sudah 8, waduh luar biasa. Jadi tinggal tinggal 2 poin lagi ya, Bu, ya, yang harus Iya. diperbaiki dari masalah itu ya. Mudah-mudahan ya nanti ada solusi yang terbaik ya, Bu, ya, untuk mengejar yang 2 poin itu. Baik, Ibu, setelah tahu, kondisi kelasnya seperti itu ya, Bu, ya, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Selain tadi ada beberapa sudah disebutkan oleh Ibu ya, mungkin ada, apalagi yang kira-kiranya itu menjadi, eee, rencana aksi Ibu untuk memperbaiki itu? Ya, selain fasilitas, mungkin saya ingin memvariasikan metode dan teknik mengajar yang lebih bervariatif, berinovatif, kemudian memperbanyak ice breaking Mmm. biar mereka tidak mengantuk, kemudian melaksanakan teknik stop mungkin ya, Pak. Oh, teknis tutup. Mindfulness. Wis mantep. Harus dengan ini ya, kesadaran dengan, teknik pernapasan supaya tadi mungkin karena ngantuk itu karena, ya tadi ya oksigen itu ya ya, Bu, ya, kurang oksigen. Makanya dengan itu, dengan teknik-teknik itu Ibu akan mencoba ya, merencanakan aksinya supaya ini. Coba, eee, tadi ada beberapa ya, Bu, ya, yang, Ibu ada gaya belajar dengan, fasilitas kelasnya supaya ada ventilasi supaya udaranya, siklus udaranya segar terus di kelas, ada juga gaya belajar dan apalagi tadi dengan teknik X-breaking dan yang lain. Coba dalam waktu dekat ini, eee, besok hari atau yang paling dekat lah, Ibu akan apa dulu yang akan dia lakukan, terlebih dahulu dari tadi rencana aksi Ibu itu? Yang pertama akan dilaksanakan yaitu mungkin saya akan mengganti memvariasikan metode belajar. Gaya belajar dulu ya, Bu. Berarti, mulai besok atau kapan, Bu? Akan Insya Allah besok, Pak. wes mantap. Langsung ya. Jadi mulai besok Ibu akan mencoba gaya belajarnya dulu ya? Gaya belajarnya anak divariasikan, disesuaikan dengan gaya belajar yang ada di kelas Ibu, mungkin itu ya, Bu, ya? Iya, Pak. Oke, luar biasa Ibu, itu yang akan dilakukan Ibu ya, dalam waktu terdekat ini. Berarti, besok, 1 hari atau 2 hari ya ke depan? Paling persiapannya Kira-kira? tidak besok lah, Pak. Besok paling untuk Mhm. mempersiapkan, paling pelaksanaannya 3 hari ke depan lah, insya Allah, Oh, Pak. 3 hari ke depan gaya belajar dulu yang akan dicoba itu ya? Gaya belajar dulu. Oke, berarti untuk, tadi solusi anak supaya tidak ngantuk, tidak, boring di kelas dengan, waktu jamnya yang lama itu, gaya belajarnya supaya variasikan supaya mereka lebih, aktif lagi seperti itu ya, Bu? Oke, selanjutnya, coba berarti, selanjutnya komitmen ya. Komitmen Ibu untuk rencana aksi itu gimana, Bu? Komitmen saya untuk rencana aksi itu, saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang Mmm, menyenangkan, kemudian, saya juga tentunya berkolaborasilah dengan mata pelajaran yang lain ya, misalnya dengan mhm. SBK atau dengan guru geografi atau bisa dengan biologi, contohnya misalnya membuat poster atau mind map dan lain-lain. Oke, luar biasa komitmen Ibu dalam menghadapi masalah yang Ibu sedang hadapi ini. Mudah-mudahan nanti, ada perkembangan yang signifikan ke arah yang positif ya, Bu, ya? Seperti itu. Nah, mungkin ini di akhir pembicaraan obrolan kita ya. Setelah kita ngobrol ini, Bu, apa yang didapatkan ya dari kita ngobrol barusan, Ibu? Yang saya dapatkan dari hasil obrolan kita, yaitu saya itu harus bisa mengubah kondisi, situasi murid-murid agar tidak mengantuk, murid-murid Mmm, agar supaya antusias belajar, dengan cara mengganti metode dan teknik belajar, mmm, selalu, melakukan ice breaking, melakukan iya, teknik stop, kemudian berkolaborasi dengan guru, yang lain, khususnya mata pelajaran SPK mmm, atau misalnya berkolaborasi ya, biologi Bu, dan ya, lain-lain. seperti itu. Aduh luar biasa, Bu Rika. Jadi itu, eee,
akhir obrolan kita ya Bu ya. Mudah-mudahan solusi yang Ibu sudah mencoba dari rencana aksi yang Ibu sudah direncanakan tadi, mudah-mudahan menjadi solusi terbaik bagi kelas yang Ibu sedang hadapi ya. Terima kasih Ibu dan mudah-mudahan nanti ketemu lagi ya. Kita obrolkan lagi, kita refleksikan lagi apakah ada kemajuan dari hasil rencana Ibu dan hasil aksi Ibu setelah dilakukannya rencana-rencana yang Ibu tadi susun di kelas, mudah-mudahan itu menjadi solusi terbaik bagi kelasnya. Siap ya Bu? Nanti ketemu lagi, kita Siap, Pak. berrefleksi, kita ngobrol lagi. Saya tunggu nanti hasilnya. Siap, Pak. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas obrolan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti membuat pembelajaran saya juga kalau ada masalah seperti itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Hebat seperti Pak Rahmat, itu. Bu Rika. Ya, alhamdulillah ya Pak Rahmat sama Bu Rika sudah mempraktekkan tentang coach sama coaching ya. Nah, untuk apa sih? Saya tadi sebagai pengamat ya mengamati bahwa apa yang sudah Bu Rika dan Pak Rahmat lakukan itu sudah memenuhi tahapan tirta ya. Tadi tujuannya sudah disampaikan, kemudian juga identifikasinya juga sudah ada, rencana aksi yang akan dilakukan Bu Rika juga sudah, sampai kemudian juga tanggung jawabnya tadi sudah ada ya, jadi komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Rika gitu. Jadi kegiatan coaching kali ini yang Bu Rika dan Pak Rahmat lakukan itu sudah mengikuti alur tirta. Mungkin itu saja yang Pak Bu yang saya amati ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Sri atas tanggapannya. Oke.